Kita buka sama-sama di 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 9 dan 10. Good news, kabar baiknya, Anda yang merasa hari-hari ini nasibnya kurang baik alias buruk, ini firman Tuhan untukmu. Dan saya yakin ada mujizat. Hari ini adalah mujizat yang Tuhan tentukan untuk Anda terima. 1 Tawarik 4, ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya beri judul, Anda catat, mengubah nasib buruk cara Yabes. Kita belajar dari tokoh ini ya. Yang pasti, ini bukan Injil kemakmuran. Ayat ini tidak boleh disalahgunakan. Yabes bukanlah doa orang yang minta kaya. Yabes adalah doa orang yang kena kutuk. Padahal bukan salahnya. Gini loh cara kerjanya, kutuk dan berkat. Anda mau dikutuki sama siapapun seluruh dunia, kalau Allah berkenan kepadamu, kutuk itu tidak akan jadi. Udah gitu aja. Mau disantet kanan kiri lah, mau diserang apa, mau difitnah, mau digosip ria. Yang penting buahnya. Kalau Allah sertai Anda, kalau Tuhan buka pintu, siapa bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang meninggikanmu, siapa bisa merendahkan? Tapi kalau Anda dan saya meninggikan hati, mengaku-ngaku diri, tapi kalau Tuhan menentang hidup kita, kalau Tuhan melawan kita, jikalau Tuhan meruntuhkan kita, siapa yang bisa membela kita? Jikalau Tuhan menjadi lawan kita. Tapi kalau kita di pihak Tuhan, lebih tepatnya kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi jangan takut. Yabes satu contoh. Orang yang hidupnya dikutuki kanan kiri. Dan ini bukan doa orang yang serakah loh ya, minta harta dunia. Ini doa orang yang bergumul untuk melawan takdir hidupnya yang kurang baik. Dan dia sudah ditakdirkan punya nasib buruk. Dari namanya aja langsung tahu. Yabes itu artinya pain, sakit atau apes. Ya, tapi justru dia melawan arus. Jadi di sini ada satu pesan Tuhan bahwa arus bisa dilawan, tapi Tuhan jangan. Jangan sekali-kali lawan Tuhan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita adalah mayoritas, sekalipun kita sendirian. Lihat Yusuf, lihat semua kesaksian Musa, ya kan, lihat Yosua, satu persatu, lihat Paulus di penjara. Kalau Tuhan sama kita, we are majority. Jadi karena itu saya ingin untuk menghibur dan menguatkan hati Anda. Saat dunia akan membuat Anda kembali kokoh dalam iman, membuat adem di hati. Karena the gospel, Injil yang dibagikan ini bukan Injil kemakmuran, tapi Injil yang dibagikan adalah Injil damai sejahtera. Ya, the gospel, kata gospel dalam bahasa Inggris itu artinya good news. Jadi Anda kalau mendengarkan kabar baik ini, hati ngerasa seperti senang, itu bukan karena Anda happy. Itu karena Tuhan memberi sukacita. Karena Injil masuk ke hati Anda. Dan Injil ini kuasa Tuhan untuk membebaskan. Jadi dengarkan baik-baik. Ini bukan saya berfirman. Karena firman ini firman Tuhan. Saya hanyalah loudspeakernya aja. Ya. Nah, dicatat sekali lagi judulnya mengubah nasib buruk cara Yabes. Saya jelaskan dua ayat ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes ini bukan anak tunggal ya. Dia punya koko-koko, cece-cece, siapa tahu bahkan punya adik. Kita nggak mengerti, nggak disebut sih. Ya. Tapi pokoknya dia punya saudara. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Yabes ini hidupnya, Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kata mulia di perjanjian lama itu kavod. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya seperti bahasa Indonesia, mirip-mirip sih, kabot gitu ya, kavod, bobot. Jadi kalau orang itu dimuliakan, lebih dimuliakan daripada teman-teman sebayanya atau daripada saudara-saudaranya, berarti orang itu punya hidup yang lebih berbobot dari orang lain. Orang lebih kaya nggak tentu lebih berkualitas loh hidupnya. Lebih pinter, bergelar juga nggak tentu lebih disertai oleh Tuhan. Tidak menjamin sukses orang. Yang kelihatannya sukses materi, bukan jaminan kalau dia happy. Kata Yabes lebih dimuliakan, itu penuh, holistik, lengkap.
Artinya kehidupannya itu disertai satu tanda, yaitu penyertaan Allah. Orang ini diselidiki dari atas ke bawah, dalam keluar, luar dalam, penuh dengan tanda-tanda Tuhan ada di mana-mana di hidupnya. Orang ini nampak sekali rencana Allah. Kalau mau lihat personifikasi, wujud seseorang itu, wujud rencana Tuhan, tidak bisa blueprintnya kita lihat dalam bentuk satu gulungan kitab. Rencana Tuhan itu manifestasinya dalam kehidupan orang-orang yang disertai sama Tuhan. Kadang-kadang kalau saya lihat orang tertentu ya, bukan iri sama orang lain sih, saya bisa turut senang dan bahagia ketika lihat orang lain disertai. Saya punya teman-teman yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan saya bisa lihat hidupnya penuh dengan rencana Tuhan. Bukan berarti hidupnya tanpa penderitaan. Tapi orang ini mengandung rancangan Allah. Jelas-jelas tidak dapat disangkali. Hidupnya memang mulia. Dia mungkin bukan Bill Gates yang punya segalanya. Dia mungkin bukan raja atau presiden yang punya kedudukan. Tapi kalau saya lihat orang ini, ya ampun, gak perlu minta ampun. Orang seperti ini patut dibanggakan. Orang ini dimuliakan di mata Tuhan. Hidupnya penuh dengan rencana dan rancangan Tuhan. Tidak ada yang namanya keisengan di dalam hidup orang itu. Perkara besar atau kecil, semuanya itu ditata oleh sorga. Dan kalau ada kebetulan sekalipun, itu seperti mujizat tanpa tanda tangan. Seperti Tuhan itu melakukan sesuatu, lalu cilubah. Tuhan tidak mau membubuhkan tanda tangan di sana supaya kita yang GR-GR dan datang bersyukur dan berkata, hayo Tuhan ya. Mau nggak hidup kayak gitu? Bukan semata-mata kejar harta, susah payah mengikutinya, karena hanya Tuhan yang membuat kaya. Kalau kita cuma dapat duit doang, tapi kalau itu mengorbankan keluarga, ya sama aja seperti jual keluarganya untuk dapat uang, ya tentunya banyak hartanya. Lihat dulu apa yang dijual. Tapi kalau yang datang dari Tuhan, berkat materi sekalipun, susah payah tidak akan mengikuti, kata firman Tuhan. Maksudnya tidak datang dengan kutuk gitu loh. Tidak datang dengan embel-embelnya seperti setan kalau beri sesuatu nggak rela. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saya berdoa setiap Anda akan lebih dimuliakan dari orang-orang dunia. Katakan amin. Nah, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Kasihan loh orang ini. Sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Seperti saya katakan tadi, Yabes di sini artinya pain, sakit. Ini mama yang kasih loh. Kadang-kadang ya anak-anak SD, sekolah dasar elementary itu bisa kejam. Rimba itu dimulai dari ketika kita kecil. Kadang-kadang kita orang dewasa jadi lihat masalah kita tuh serius, padahal masalah itu sudah serius sejak dari zaman kita duduk di bangku sekolah. Karena dosa itu merayap di keturunan Adam, sudah ada di lubuk hati anak kecil sekalipun. Pernah nggak orang memanggil Anda dengan julukan yang jahat sekali? Saya pernah jadi korban, cuman puji Tuhan, Tuhan telah bebaskan saya dari mentalitas menjadi korban. Saya punya pilihan, hidupku tidak tergantung kata orang. Waktu kecil dulu saya dipanggil Pai Tse, waktu saya di sekolah di Taiwan, karena saya sakit kan. Otak saya ini bermasalah, nggak bisa ingat nama saya di usia tertentu. Teman-teman sebaya saya sudah bisa pintar matematika, menggambar, menyanyi. Saya dipanggil, artinya adalah, artinya idiot. Saya dari kecil itu panggilan seperti itu. Baik di rumah, bukan orang tua saya, bukan keluarga saya, teman-teman bisa kayak gitu, padahal mereka nggak bermaksud sih. Tapi kalau ini yang kasih julukan mama sendiri gimana? Ini Yabes liganya beda sama kita. Kalau kita itu di amatir, kalau dia itu sudah di level serius, karena mama sendiri kasih nama itu dan tertulis di sertifikat kelahiran. Ini anakku namanya apes, nasib buruk. Dia ditolak sejak dari kandungan. Belum bisa berbuat baik atau jahat, dia sudah ditolak oleh ibunya sendiri. Kasih ibu loh, bisa begini. Orang ini harusnya sudah jadi korban yang paling parah kehidupan ini. Harusnya dia jadi ngedrug, dia udah nggak keruan, mungkin dia sudah memberontak kanan kiri, terlibat kejahatan, kriminalitas, pelampiasan, mungkin hidup bebas. Enggak. Pelajari satu dari Yabes. Hidup kita, saya ngomong begini bukan berarti tidak melibatkan Tuhan. Saya ngomong antara you and me dulu ya. Tuhan segala-galanya, semua dari Tuhan. Ini pun dari Tuhan. Hidup kita sendiri yang tentukan. Ya, 快不快乐你自己安排. Happy nggak happy,
atur sendiri, pilih sendiri. Tidak tergantung apa kata seluruh dunia kepada kita. Hidup kita, status kita, identitas kita tidak terikat pada opini manusia. Kita tentukan sendiri, nasib sendiri, tentukan sendiri bersama dengan Tuhanmu. Bersama Tuhan kita bisa melompati tembok, kata Alkitab dalam Mazmur. Bagus sekali. Ya. Jadi Yabes ini dikasih nama mamanya seperti itu. Apalagi orang Ibrani, orang Asia aja begitu. Orang Ibrani itu punya kepercayaan yang luar biasa bahwa nama itu dari Tuhan. Jadi mereka punya kepercayaan, jadi kalau anak itu kasih nama tertentu gitu, ya itu takdirnya. Berarti mama papanya dapat sesuatu dari Tuhan, dari Yahweh di perjanjian lama. Berarti nama anak itu sudah menjadi jalur hidupnya. Jadi bayangkan si Yabes ini jadi bahan cemoohan tertawa, pasti dia adalah korban langganan, dia langganan menjadi korban bully-bulian di sekolahnya. Tapi tidak pernah sekalipun dalam doa 2 ayat ini saja cerita tentang Yabes di seluruh Alkitab. Tidak pernah dia minta pembalasan kepada orang-orang yang menyakiti dia. Bahkan dia tidak doakan celaka untuk mamanya. Karena saya pikir mama macam apa bisa begitu? Namanya manusia ya tetap manusia. Tapi Yabes tidak kepahitan. Jadi kalau kepahitan, siapa yang disalahkan? Jangan salahkan orang lain. Kalau Anda dan saya kepahitan, berarti kita hanya bisa salahkan satu orang aja yang mengizinkan itu terjadi, yaitu dirimu sendiri. Kita tidak bisa kepahitan kalau kita tidak izinkan. Dan Allah juga tidak mengizinkan kita kepahitan. Allah tidak mau. Jadi kalau kita kepahitan, itu pilihan. Berarti kita memberontak pada Tuhan, dan kita memilih demikian. Jangan jadi orang seperti itu. Ya, Yabes ini pasti jadi korban bully. Tapi dia nggak peduli. Dan Yabes berseru kepada, ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata memberkati aku berlimpah-limpah ini kesannya seperti kemakmuran, padahal bukan. Coba perhatikan lagi. Berapa waktu yang lalu, waktu saat teduh saya pernah ajarkan bahwa God bless you, itu artinya God increases you. May God bless you, itu artinya may God increase you. Kalau kita berkata sama satu orang GBU, hai bro, God bless you ya, Tuhan memberkati. Itu artinya Tuhan meningkatkan kamu. Tuhan menambahi sesuatu. God bless you artinya God increases you. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, bukan doa serakah. Atau seseorang yang hatinya materialistis. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah ini, Yabes minta supaya kapasitasnya bertambah. Lord, increase my capacity to believe. Increase my capacity to love. Tuhan, tambahkan kapasitas saya untuk mengasihi. Tambahkan kapasitas saya untuk belajar. Tambahkan kapasitas saya untuk memahami, mengerti, untuk cepat menangkap mata pelajaran. Untuk bisa menilai orang. Tambahkan kapasitas saya untuk rajin. Tambahkan kapasitas saya untuk berdoa. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia minta kapasitasnya bertambah dalam segala perkara-perkara Allah. Perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Lalu kalimat berikutnya, kata berikutnya bagus. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Berarti Yabes juga dapat warisan, tapi warisannya sempit. Dia minta untuk diperluas. Berarti Yabes dapat harta dari papa mamanya, tapi sedikit saja. Tapi Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah, tingkatkan kapasitas saya, dan perluas daerahku. Gini loh, perkenanan Tuhan bisa membuat yang sedikit jadi banyak. Tapi kalau Allah tidak menyertai seseorang, yang banyak bisa jadi sedikit. Jadi jangan patah hati sekarang, jangan cepat-cepat tawar hati. Apa yang luas bisa jadi sempit kalau direbut oleh orang. Tapi apa yang sempit bisa jadi luas kalau Tuhan pindahkan ke tangan Anda, talenta contohnya. Dan Yabes berkata, perluas daerah saya. Saya mendapat satu hikmat begini yang saya mau bagikan. Anda bisa kelola yang sedikit, namun dengan banyak iman, pengharapan, dan kasih. Niscaya, saya pakai bahasa Alkitabiah, pastilah jadi banyak. Apapun di tanganmu, 5 roti 2 ikan akan jadi 5.000 orang makan.
Nggak perlu kita minta modal besar. Tuhan bisa bekerja lewat celah yang kecil. Yabes hanya dapat sisa-sisa. Mungkin yang lainnya dapat remah, dia dapat remah. Yang lainnya dapat rumah, dia dapat remah. Yang lainnya dapat harta, dia hanya dapat tips doang atau tips saja. Tapi Yabes percaya, waktu dia terima yang sedikit di tangannya, dia berdoa dan berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Kalau orang lain dapat banyak, malas-malasan, biarkan aku kura-kura, kasih aku kemampuan untuk bisa mencapai garis finishnya. Orang lain bisa jenius, bangun tidurku terus mandi, nggak usah belajar lihat textbook lagi, langsung dapat B plus A. Saya harus belajar 6 jam untuk bisa sedikit menyamai mereka, maka saya kemampuan tingkatkan kapasitas saya untuk belajar 12 jam. Oh, ini orang ototnya baja, otot imannya. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku. Yang sedikit di tanganku ini, berkati kapasitasku, dan perluas daerahku. Mana bisa daerah diperluas? Dia berkata, sedikit yang kupunya ini, akan kutabur dan sirami dengan banyak iman, banyak pengharapan, dan banyak kasih. Mungkin di tangannya hanya 5 roti, tapi dia sirami dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Menyenangkan kan kalau orang itu penuh sukacita? Semua orang suka kerja sama dia, cepat lambat. Partner-partner akan cari dia, pindah dari orang lain, bahkan dari orang fasik pindah ke orang benar. Kesabaran, kemurahan, ditaburi banyak-banyak dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Awal mulanya dia hanya pupuk bawang, dia hanyalah bench player atau cadangan. Lama-lama dia jadi pemain utama, karena pemain utamanya asal-asalan. Itu dia. Itu yang disebut dengan memperluas daerahku. Tingkatkan aku, dan sedikit yang kupunya akan ku bumbui banyak-banyak dengan kasih. Yang saya sebutkan satu persatu tadi, itu buah kasih. 9 buah roh, bukan? Akan kutaburi dengan iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Akan kusirami banyak dan kubumbui itu. Coba lihat, apapun yang sedikit di tanganku, kalau nggak jadi banyak nanti. Dia punya keyakinan, aku mulai dengan a few, nggak apa-apa. Things will become many. Apa yang sedikit di tanganku akan termultiplikasi tak terhingga persen nanti. 30 kali ganda awal-awal, 60 bahkan. Dan yang mustahil nggak terbayangkan 100 kali ganda pun diberikan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dia berdoa dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kata kesakitan di sini bukan berarti ya ini anti penderitaan. Kesakitan di sini bukan berarti dia tidak mau pikul salib. Yabes itu loh harus menanggung bully dan cemoohan dari kecil. Dan fakta bahwa dia tidak kepahitan berarti orang ini memikul salibnya. Berani bayar harga. Kalau saya jadi dia, mungkin hari ini saya sudah jadi orang rusak. Mungkin begitu ya. Kalau saya jadi dia, saya mungkin sudah balas beberapa musuh-musuh saya yang saya bisa balaskan kepada mereka. Saya mungkin mengeluh tentang nasibku. Fakta, kebenaran bahwa Yabes ini tidak kepahitan menunjukkan bahwa orang ini berani kesakitan. Kenapa dia berkata, jangan timpakan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku? Yang dimaksud kesakitan dan malapetaka di situ, catat baik-baik, itu artinya kekalahan. Aku mau pikul salib. Loh, kalau saya disuruh menderita karena kebenaran, saya menderita sebagai orang benar, itu mahkota, itu kemuliaan loh. Kita dipandang berharga dan layak untuk menanggung cemooh karena Tuhan Yesus. Jangan salah loh, Yabes tidak anti salib. Dari kecil dia disalib. Tapi Yabes berkata, kesakitan yang dari iblis, saya tidak mau. Malapetaka yang dari setan yang dalam bentuk serangan, intimidasi, saya tolak mentah-mentah. Yang aku tidak mau jangan menimpa hidupku adalah kekalahan. Pertama-tama kekalahan rohani. Lalu dalam hidup ini aku akan berjuang tanpa menyerah. Aku tidak mudah kalah.
Saya bukanlah kertas itu yang mudah untuk ditekuk oleh musuh. No, you don't know me. You don't know whom you are dealing with. Kita bisa berkata kepada iblis dan kepada tekanan hidup, Anda tidak tahu dengan siapa Anda berhadapan. Kita harus punya keyakinan kalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak akan pernah kalah terhadap tekanan-tekanan dunia. Amin. 3 poin sederhana, dengan ini saya selesai. Mengubah nasib buruk, cara Yabes. 1. Aku punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada takdir. Tulis itu. Ya. Alasan kenapa Yabes berseru kepada Allah, kan di ayat 10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah. Alasan dia berseru kepada Allah karena dia percaya bahwa dia punya Allah yang lebih berkuasa daripada takdir. Kenapa kita nggak cari Tuhan? Karena kita nggak percaya kalau Tuhan bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak datang ke Tuhan Yesus? Karena kita nggak yakin Tuhan mampu. Atau kalau kita yakin Tuhan mampu, kita ragu kalau dia mau. Nggak boleh. Jangan berdoa dulu baru percaya. Percaya dulu makanya berdoa. Kalau saya tahu orang itu berkuasa, saya pasti akan minta tolong sama dia. Kalau saya tahu orang itu punya sumber daya yang saya butuhkan, saya akan ketok di rumahnya untuk meminjam, katakanlah. Ya kan? Kalau saya tahu orang itu sanggup menolong aku, saya akan memohon kepadanya. Kita punya kuasa kalau kita punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada takdir. Yang kedua, aku bisa berdoa untuk mengubah segala keadaan. Ya, makanya itu Yabes berseru kepada Allah di ayat 10. Karena dia tahu bahwa dia bisa berdoa untuk mengubah keadaan. Bagi orang yang berdoa, tulis ini, catat di hati, tidak ada jalan buntu. Jika ada pintu tertutup, masih bisa dibuka. Kalau Tuhan bilang, Tuhan yang buka pintu, siapa bisa menutupnya? Ya kan? Lagu yang kita nyanyikan. Tapi sekalipun kalau dengan iman kita tidak bisa buka pintu itu, kalau Tuhan izinkan tetap tertutup, mari kita curiga secara mulia bahwa di balik pintu yang tertutup itu, pasti ada 10 pintu lain terbuka. Kalau pintu ini tidak bisa saya tembus, mungkin Tuhan berkata, nak, lihat sekelilingmu, aku telah membuka 10 pintu yang lain. Bukan berarti gampang menyerah, tapi Tuhan memberi kita hikmat bahwa itu bukanlah satu-satunya jalan. Kalau keselamatan hanya satu, Yesus Kristus jalan ke sorga. Tapi kalau jawaban doa, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak kita duga, di luar ekspektasi kita atau berbeda dengan yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang Tuhan berkata, tidak, terus berdoa. Prayer changes things. Doa mengubah segala perkara. Doakan terus sampai pintu itu tembus. Dan Yabes percaya, nasibku belum dimeteraikan. Orang berkata, aku apes, penuh kesakitan, malapetaka, dan hidupku dirudung kekalahan. Hal-hal dari setan yang menimpa hidup saya mulai hari ini sampai saya mati. No, I can still pray. Masih ada satu jalur yang belum dicoba. Ada satu jalan yang dia belum tempuh. Doa. Doa mengubah segala perkara. Aku masih bisa berdoa untuk mengubah keadaanku. Ya. Yang ketiga, aku pilih untuk menjadi berkat dalam setiap perkara. Yabes itu bersikuku, I must be a blessing. Ini bukan Injil kemakmuran, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah itu. Yabes berkata, increase me so I can be a blessing to others. Tingkatkan aku sedemikian rupa sampai aku bisa jadi berkat buat orang lain, sehingga imanku tidak pas-pasan untuk diriku sendiri. Aku tidak cari berkat untuk aku, untuk diriku. Sebab kalau saya bisa menjadi berkat buat orang lain, berarti Tuhan sudah memberkati. Yabes ini dahsyat. Ada satu doa yang Tuhan tidak akan pernah tolak. Kalau doa untuk diberkati, kadang-kadang Tuhan tahu batasnya. Ada berkat yang bisa merusak kita kalau tidak tepat waktu datangnya, terlalu early atau terlalu dini, katakanlah, kita belum siap untuk memperolehnya. Tapi
satu doa ini nggak pernah ditolak sama Tuhan Yesus. Karena Bapak tahu orang yang bisa mendoakan ini pasti selalu ready untuk menerima jawabannya. Karena orang itu sudah mati terhadap dirinya sendiri untuk bisa berdoa begini. Make me a blessing. Jadikan aku berkat buat orang lain. Itu nggak pernah ditolak. Yabes minta itu, saya buktikan ya. Buka satu ayat lagi, sebenarnya masih di halaman yang sama di Alkitab kita. Cuman kita lihat di 1 Tawarik 2 ayat 55, saya tunjukkan teritori Yabes itu loh, yang dia minta diperluas daerahnya kan. Saya tunjukkan pada Anda, wilayahnya jadi apa. Ya, daerah yang sawah-sawah itu sekarang telah dibangun jadi sesuatu. Coba lihat ayat 55, dari pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 55, 1 Tawarik. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Saya nggak tahu itu siapa, tapi berikutnya ini menarik karena saya tahu ini dari Alkitab. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamat, bapak keluarga Rekab. Jadi di ayat 1 Tawarik 2 ayat 55, ya, dua pasal sebelumnya, di sini dijelaskan teritorinya Yabes jadi apa? Ternyata Yabes punya wilayah mengakomodasi hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Siapakah orang Keni, bapak keluarga Rekab? Orang Rekab tertulis di Yeremia pasal 35, nggak usah dibuka. Tuhan membanggakan orang-orang ini, suruh Yeremia lihat bagaimana mereka setia, mereka adalah pengikut-pengikut Yahweh. Orang Keni, bapak keluarga Rekab. Orang Rekab tertulis di Yeremia pasal 35, nggak usah dibuka. Tuhan membanggakan orang-orang ini, suruh Yeremia lihat bagaimana mereka setia. Mereka adalah pengikut-pengikut Yahweh di Perjanjian Lama yang sangat setia. Dan mereka juga terkenal sebagai orang-orang yang menghukum, menangkap nabi-nabi Baal di zaman raja tertentu di Israel. Dan bukan hanya itu saja, sejarah tradisi mengatakan bahwa orang-orang Rekab ini banyak yang jadi jodohnya kaum Lewi, para imam. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang setia di Perjanjian Lama. Dan di ayat 55 dikatakan, mereka ini diam di Yabes, di wilayah yang Yabes minta sama Tuhan, perluas daerahku itu. Dan keluarga Rekab diakomodasi oleh dia. Yabes menjadi berkat, tidak tanggung-tanggung. Menjadi berkat terhadap para imam-imam di Perjanjian Lama dan keluarga mereka. Berarti orang ini dahsyat, doa Yabes dikabulkan. Lihat kalimat berikutnya di ayat 10, kalimat terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu caranya mengubah nasib buruk versi Yabes. Saya ulang lagi review, lalu kita berdoa. 1, aku punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada takdir. 2, aku bisa berdoa untuk mengubah segala keadaan. 3, aku pilih untuk menjadi berkat dalam setiap perkara. Nasib buruk pun menjadi berkat. Mari kita